Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, calon peserta P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi non-guru. Baiklah, di sini kami akan membagikan sebuah informasi yang sangat penting, terutama kami tujukan kepada segenap calon pegawai P3K non-guru, yang mana persyaratan ini kami pandang agak sedikit berat, terutama pada poin ke-6 dan poin ke-9. Nah, apa persyaratannya itu? Mari kita ikuti ketentuan-ketentuan yang akan kita bahas berikut ini. Syarat yang pertama, dan ini sudah menjadi syarat ketetapan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia bisa melamar menjadi P3K. Batas usia paling rendahnya adalah 20 tahun dan batas paling tingginya adalah 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika jabatan itu pensiunnya adalah umur 60 tahun, maka minimal umur 59. Jika masa pensiunnya adalah 65, maka nanti minimalnya adalah kita mendaftar umur 63. Nah, ini menempati posisi yang pertama, yaitu harus sebagai warga negara Indonesia. Kemudian syarat yang kedua, yaitu pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ini contohnya adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K karena misalkan memiliki kasus hukum pidana yang mana menyebabkan dia dipenjara 2 tahun atau lebih. Ini dipidana 2 tahun. Berarti jika kita melihat, maka di bawah 2 tahun ini berarti bisa mengikuti P3K. Karena ketentuan P3K sendiri adalah pidana penjara 2 tahun atau lebih. Maksudnya adalah tidak pernah masuk sel selama 2 tahun atau lebih. Ini adalah ketentuan yang kedua. Kemudian syarat selanjutnya yaitu pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian syarat yang kelima, pelamar tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian syarat yang keenam yaitu pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Nah, ini termasuk lumayan syarat yang agak berat karena kita diharuskan memiliki sertifikat keahlian yang masih berlaku. Jadi mulai sekarang itu kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana nantinya pelatihan itu bisa mengeluarkan sertifikat-sertifikat yang akan berfungsi secara linier untuk jabatan yang akan kita ambil di dalam seleksi P3K nanti. Nah, kemudian syarat yang nomor 7, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan dilamar. Nanti ini dibuktikan dengan surat mungkin keterangan sehat dari dokter dari rumah sakit. Kemudian nomor yang 8, calon pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan, berarti nggak boleh double ya. Kemudian yang ke-9, nah ini juga agak berat, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
Misalkan ada P3K kesehatan. Misalkan dia berarti harus sudah memiliki pengalaman kerja baik di rumah sakit, di puskesmas ataupun di klinik atau tempat lain itu minimal 3 tahun. Yang mana pekerjaan itu relevan dengan apa yang dilamar oleh Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya lumayan agak berat persyaratannya, karena kita diwajibkan memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Nah, oleh karena itu bagi yang tidak punya pengalaman kerja, nah maka harus punya dulu pengalaman kerja selama 3 tahun. Kalau seperti nggak punya ya berarti belum bisa mendaftar P3K, nanti beralih ke CPNS saja.